Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Thumma amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wal akhwat azzani Allah wa iyyakum jami'an. Terakhir bahasan kita hukum bagi orang-orang yang melakukan dosa besar, ya. Dan kita sebutkan bahwasanya para ulama telah menyebutkan ya, dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia itu ada terbagi dua. Al-kabirah, yaitu dosa besar, dan as-saghirah, dosa kecil. Apa kriteria ya, kriteria dan dosa besar? Ya, apa saja kriteria ya satu dosa itu dikatakan ya dosa besar? Yang melakukan adanya hak. Ya. Ya, setiap perbuatan dosa yang ada ancaman Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ancaman azab neraka. Setiap perbuatan yang ada hukumannya diterapkan di dunia, ya, setiap perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya, atau setiap perbuatan yang secara jelas sharih ya, Allah Subhanahu wa taala ya, menyebutkan atau Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa dia membenci perbuatan tersebut. Sebagian ulama menyebutkan bahwa dosa besar itu adalah kullu ma'asiyatin yuqdimul mar'u 'alaiha mutahawinan birtikabiha wa mutajarri'an 'alaiha. Bahwa yang namanya dosa besar itu adalah seorang melakukan perbuatan dosa dan dia menganggap remeh perbuatan dosa itu. Dia berani ya dengan sengaja dan menganggap remeh melakukan perbuatan dosa itu, maka dia termasuk dosa besar. Dan kita sudah sebutkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan ya pokok-pokok daripada dosa besar. Yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Jauhilah tujuh hal yang membinasakan. Ya, 7 dosa yang membinasakan. Para sahabat bertanya, apa saja itu ya Rasulullah?
beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan syirku billah, mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, was-sihru, ya, melakukan sihir, wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq, ya, membunuh, ya, jiwa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, kecuali dengan cara yang hak, wa aklu riba, memakan riba, wa aklu malal yatim, makan, ya, harta anak yatim, wa tawalli yaumaz zahf, lari dari medan tempur, wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh wanita yang baik-baik, menuduh wanita yang menjaga kehormatannya dengan tuduhan keji, ya, tuduhan zina. Jadi pokok-pokok dari dosa besar yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian as-saghirah, ya, dosa kecil, kullu dhanbin laisa fihi haddun fid dunya wala wa'idun khas fil akhirah. Setiap perbuatan dosa yang tidak ada hadnya di dunia, tidak ada juga ancaman khusus, ya, tidak ada ancaman khusus, ya, di akhirat. Dan sudah kita sebutkan bahwa para ulama kaum muslimin yang menyebutkan, ya, kaidah yang patut untuk kita selalu ingat, la kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al israr, atau la saghirata ma'al istimrar. Tidak ada yang namanya dosa besar kalau itu diistighfari, kalau dia sudah bertaubat darinya. Dan tidak ada namanya dosa kecil kalau itu dilakukan secara terus menerus, dilakukan secara terang-terangan, terus menerus. Juga dikatakan bahwa dosa-dosa kecil itu adalah kullu ma'siyatin tuhassilu ghaflatu wala yanfaqu sahibuha an nadami yunkisu taladzaduhu bil ma'siyah. Jadi setiap perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan karena ya perbuatan karena kelalaian, ya, sifat lalai, ya, dan setiap kali, ya, dia jatuh dalam perbuatan tersebut ada, ya, penyesalan, ya, tidak dia tidak menikmati, ya, tidak menikmati perbuatan-perbuatan tersebut, dia menyesal, ya, kayak itu, ya, bagian dari dosa kecil. Jadi kalau dia menikmati itu bukan lagi dosa kecil. Kalau dia sudah berani, ya, menganggap itu adalah hal yang biasa. Sebagaimana kita sudah sebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kutiba 'ala ibni Adam nasibahu minaz zina. Ya, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa, ya, dia, ya, anak Adam itu, ya, ada bagian-bagiannya, ya, melakukan perbuatan dosa zina, ya, dia pasti melakukannya, ya. Fal ainani zinahuma an-nazar, ya, kedua mata dia melakukan dosa zina, ya, dan zinanya adalah memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal udhunani zinahuma al-istima', kedua kuping juga melakukan perbuatan zina. Dan zina dari kuping itu adalah mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wal lisanu zinahu al-kalam, lisan juga
berbuat dosa zina. Zinanya itu adalah al-kalam, berbicara. Berbicara hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengumpat, menggibah, ya. Dan ucapan-ucapan ya buruk lainnya. Wal yadu zinahal batsh. Tangan juga berzina. Zinanya tangan adalah menggenggam, memegang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. War rijlu zinaha al khuta. Kaki juga berzina, ya, melakukan perbuatan dosa. Dosanya kaki adalah melangkah menuju kepada ya ke tempat-tempat yang ya mendatangkan dosa baginya. Ya. Dia pergi ke satu tempat untuk melakukan perbuatan dosa, maka langkah-langkahnya itu adalah ya zina kakinya. Nah, wal qalbu yahwa wa yatamanna. Hati juga demikian. Ya, hati punya keinginan, punya angan-angan, punya harapan, ya, untuk melakukan perbuatan dosa. Wa yusaddiqu dzalikal farju wa yukadzibuhu. Ya. Maka apa yang ada dalam hatinya itu niat, keinginan untuk melakukan perbuatan dosa, itu sudah apa? Termasuk zina hati. Maka yang akan merealisasikannya itu adalah al-faraj, ya, kemaluannya, ya. Atau yang ya, akan mengingkarinya atau tidak akan melakukan perbuatan zina yang sudah dia niatkan di dalam hatinya, ya. Dan kita sebutkan bahwa dasar dari para ulama membagi perbuatan dosa ini menjadi dua bagian, yaitu dosa besar dan dosa kecil, adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat ke-31. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kalian menjauhi kaba'ir, ya, dosa-dosa besar yang dilarang ya oleh Allah Subhanahu wa taala pada kalian, maka kami akan mengampuni ya sayyi'atikum, ya, kesalahan-kesalahan kalian. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami masukkan kalian ya ke tempat yang mulia. Ya. Juga dalam surah An-Najm, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lama inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Ya, surah An-Najm ayat 32. Ya. Tadi kaidah yang kita sebutkan adalah perkataan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan juga sahabat-sahabat yang lain, la kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al israr. Tidak ada lagi namanya dosa besar kalau ya diiringi dengan istighfar, dengan taubat. Ya. Dan tidak ada namanya dosa kecil kalau itu dilakukan ya terus menerus, ya, lagi dilakukan terang-terangan. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya menyebutkan termasuk orang yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang melakukan perbuatan dosa secara terang-terangan. Ya. Dan digambarkan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk dalam terang-terangan dalam berbuat dosa, dia lakukan ya di malam hari, ya, dia lakukan di malam hari, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Allah sudah tutup ya dosanya itu, sudah dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di pagi hari dia ceritakan. Ya. Dia ceritakan yang menunjukkan apa? Kebanggaannya telah melakukan perbuatan dosa tersebut. Dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan istilah al-mujahir. Ya, al-mujahir, orang-orang yang apa? Menampakkan perbuatan dosanya. Baik itu dia ceritakan ataupun dia lakukan secara terang-terangan. Nah. Kemudian mazhab ahlu sunnah ya wal jamaah terkait dengan orang-orang yang melakukan dosa besar. Anna murtakibal kabirah la yakfuru biha idza kana min ahli tauhid wal ikhlas.
bahwasanya orang yang melakukan perbuatan dosa besar ini dalam pandangan ahlu sunnah, orang yang melakukan dosa besar dia tidak kafir kalau dia dari kalangan ahlu tauhid, ya. Dia orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan dosa besar, dia tidak kafir. Bal huwa mu'minun bi imanihi fasiqun bi kabiratihi. Tahta masyiatillahi ta'ala in syaa'a 'afa 'anhu wa in syaa'a 'adzabahu bin nar 'ala ma kana min al-'amal. Ya. Dia sebagai mukmin, orang yang beriman tetapi fasik. Iman ada di dalam hatinya, tapi dia fasik. Dia melakukan dosa besar. Maka kondisi orang seperti ini tahta masyiatillah. Ya, dia berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala kehendaki maka diampuni, ya. Dan jika Allah kehendaki pula maka dia akan mengadabnya. Ya, sepadan azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya dengan amal atau perbuatan dosa yang dia lakukan ketika di dunia. Ya. Jadi sudah menjadi kaidah pula, ya, bahwa al jazaa'u min jinsil amal. Balasan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada seorang, ya, sesuai dengan jenis amal yang dia kerjakan. Dilakukan dosa besar maka iqabnya juga adalah besar jika Allah kehendaki. Ya. Demikian pula, ya, amalan-amalan kebaikan yang dilakukan oleh seorang akan diberikan ganjaran kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sesuai, ya, dengan amalnya. Barakallahu fiik. Baik. Ya, ini pandangan ahlu sunnah wal jamaah berkaitan dengan pelaku dosa besar. Dia tetap, ya, orang beriman tetapi fasik, ya, dengan perbuatan dosanya. Dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala jika Allah kehendaki. Diampuni oleh Allah jika Allah kehendaki. Ya, dia masuk neraka, ya, tidak kekal di dalamnya. Lain halnya dengan al-firqah atau al-firaq ad-dhallah. Ada kelompok-kelompok yang menyimpang, yang beranggapan bahwa orang yang melakukan dosa besar, ya, maka dia bukan lagi sebagai mukmin. Atau mereka berkeyakinan bahwa yang melakukan dosa besar itu tidak mempengaruhi keimanan. Nah, di antara kelompok-kelompok itu, yang pertama disebutkan di sini adalah al-murji'ah, ya, golongan murji'ah. Wa humul qailuna bi annahu la yadurru ma'al iman ma'siyatun kama la yanfa'u ma'al kufri ta'atun. Ya, mereka berkeyakinan, ya, mengatakan bahwa perbuatan maksiat tersebut, ya, tidak mempengaruhi keimanan. Ya, perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seorang tidak mempengaruhi keimanan. Ya. Ya. Ya, sebagaimana juga ketaatan yang dilakukan oleh orang kafir itu tidak berpengaruh. Ya. Ada orang kafir, dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak berpengaruh karena dia kafir. Maka begitu pula, ya, iman, ya, kata mereka, ya. Kalau dia sudah beriman, ya, maka perbuatan-perbuatan dosa besar yang dia lakukan itu tidak mempengaruhi keimanan. Ya, sehingga itu orang yang melakukan dosa besar dalam pandangan mereka, berzina misalnya, keimanannya sama dengan keimanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sama dengan keimanan para sahabat. Nah, ini, ya, penyimpangan, ya, dalam Islam. Ya. Mereka berkeyakinan bahwa iman itu,
Ya tetap. Ya tetap saya tidak bertambah, tidak berkurang. Kalau sudah beriman sudah. Jadi amal yang dilakukan oleh manusia itu tidak memberikan pengaruh apa-apa. Nah, karena iman itu ada dalam hati. Ya. Jadi yang pernah kita sebutkan, ya, kalau kita perhatikan lisanul hal, ya, realita yang kita saksikan, ya, walaupun tidak diucapkan oleh sebahagian, ya, kaum muslimin yang ada di negeri kita, melakukan perbuatan maksiat yang menganggap remeh, ya, menganggap hal yang biasa, ya. Lalu kemudian ya mengatakan, ya saya orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika tiba waktu salat dia salat, ya. Yang paling nampak ini kepada wanita, ya. Salat dia salat, tapi begitu selesai salat dia buka semuanya, ya. Dia buka auratnya, ditampakkan auratnya. Ya, seolah-olah itu tidak memberikan pengaruh pada keimanannya. Ya. Walaupun tidak dikatakan, tapi lisanul hal, ya, perbuatan itu menunjukkan bahwa apa yang mereka lakukan ini, ya, ada kemiripan dengan, ya, pemahaman murji'ah tadi, ya, bahwa amal yang dilakukan oleh seorang itu tidak mempengaruhi keimanan. Jadi penyimpangan dalam Islam. Ya. Dan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala selalu menyebutkan alladzina amanu wa amilus shalihat, ya, dan orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh, ya. Iman dan amal soleh itu satu perangkat, tidak bisa dipisah, ya. Kalau dia orang yang beriman maka dia melakukan amal soleh. Nah, yang pertama. Yang kedua adalah golongan Mu'tazilah, ya, golongan Mu'tazilah. Wa hum alladzina yaquluna bi anna murtakibal kabirah la mu'minun wa la kafirun bal huwa fi manzilatin bainal manzilatain wa idza kharaja minad dunya min ghairi taubatin fahuwa minal mukhalladina fin nar. Ya, golongan Mu'tazilah adalah orang-orang atau golongan yang mengedepankan akal semuanya, ya, mengedepankan logika semuanya. Mereka berkata bahwa orang-orang yang melakukan dosa besar dia tidak dikatakan sebagai mukmin, tidak juga dikatakan sebagai kafir. Ya. Lantas apa? Ya, di antara keduanya, antara kafir atau mukmin. Ya. Ya, mereka tidak mengatakan dia mukmin, ya, tidak juga mengatakan kafir. Kalau istilah lain apa ya? Abstain, ya. Ya. Golput. Ya. Ya. Netral, katanya netral, ya. Padahal justru itu tidak netral. Nah. Jadi dia tidak menetapkan iman, tidak juga menetapkan kafir. Dan kalau dalam pandangan mereka, kalau orang yang berbuat dosa besar ini mati belum bertobat, maka dia masuk neraka dan kekal di dalam neraka. Nah, konsekuensinya kalau demikian, ya, seorang yang mati, ya, belum bertaubat kepada Allah dari dosa besar, ya, dia mati kekal dalam neraka, berarti dia menghukumi orang ini kafir. Karena tidak ada yang kekal dalam neraka kecuali orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Ya. Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang melakukan dosa besar selain daripada kesyirikan dan kekufuran, ya, dia masuk neraka, tetapi tidak kekal dalam neraka. Nah, ini orang-orang Mu'tazilah, ya, tidak menentukan pelaku dosa besar itu sebagai mukmin, tidak juga sebagai kafir, tapi kalau mati dalam keadaan belum bertaubat dari dosanya, maka dia masuk neraka, kekal di dalam neraka. Nah, jadi bentuk penyimpangan dalam akidah. Nah, yang ketiga adalah Khawarij, ya, golongan Khawarij. Wa hum al-qailuna bi anna murtakibal kabirati kafirun mukhalladun finnar. Nah, mereka, ya, berkeyakinan bahwa orang yang melakukan dosa besar maka dia, ya, kafir. Ya, orang yang melakukan dosa besar maka dia kafir, kekal di dalam neraka. Jadi orang
Khawarij. Sehingga kita dapati ya, orang-orang Khawarij sebagaimana yang dikatakan juga oleh para ulama, ya, orang-orang Khawarij generasi dulu, generasi awal Khawarij, ya, mereka tidak berani berdusta. Ya, mereka tidak berani berdusta karena konsekuensinya kafir. Ya. Sehingga itu para ulama ahlul hadis ya menyebutkan, ya, kalau ada hadis yang diriwayatkan oleh seorang Khawarij diterima. Khawarij dulu, ya, dan mereka tidak berani berdusta. Nah, berbeda dengan Khawarij sekarang. Kalau Khawarij sekarang banyak dustanya, ya. Jadi mereka ya sudah menyelisihi apa? Ya, keyakinan mereka sendiri, ya. Menghukumi diri mereka sendiri dengan kekufuran. Nah, mereka kafirkan ya selain daripada golongan mereka yang melakukan dosa besar tidak berhukum dengan hukum Allah, itu langsung di kafir, kekal dalam neraka. Tapi di sisi lain mereka melakukan dosa besar yang lain, itu kedustaan, ya. Kalau sekarang dikatakan oleh para ulama masa kini, ya, gambaran daripada Khawarij itu adalah yang nyata itu adalah ISIS itu. Ya, ISIS. Ya, coba ya itu. Kalau Khawarij di masa dulu tidak berani berdusta, kalau yang gambarannya sekarang ini, ya, mereka pintar berdusta. Alasannya apa? Sekarang kita lagi perang. Ya, kalau perang itu khidah, perang itu tipu muslihat, maka boleh kita menipu. Ya, itu kata mereka begitu. Jadi bentuk penyimpangan di dalam akidah ya berkaitan dengan masalah orang yang melakukan dosa besar dari kalangan ahlu tauhid. Sekali lagi ahlu sunnah wal jamaah dalam masalah ini, bagi pelaku dosa besar, ya, keyakinan ahlu sunnah wal jamaah bahwa mereka ya tetap dihukumi sebagai orang yang memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dia fasik, ya, dengan perbuatan dosanya itu, ya. Keadaannya di hari akhir, di yaumil qiyamah, ya, kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Selama dia memiliki ya tauhid, ya, memiliki keimanan dalam hatinya, yang dia lakukan itu adalah dosa yang bukan kekufuran, bukan kesyirikan, maka ya dia berada ya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah kehendaki diampuni, jika Allah kehendaki pula dia tidak diampuni. Kalau dimasukkan ke dalam neraka, dia tidak kekal dalam neraka. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil ya Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah ini, ya, adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun, ya. Apabila ada dua kelompok dari orang-orang yang beriman, ya, dua kelompok dari orang-orang yang beriman, iqtatalu, mereka saling perang. Nah, fa aslihu bainahuma, maka damaikan keduanya. Ya, apabila salah satu ya di antara mereka berdua itu membangkang, maka ya perangi ya yang membangkang itu. Di sini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa hukumnya ya memerangi kaum muslimin, memerangi orang-orang beriman? Apa hukumnya? Haram, termasuk dosa besar. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tetap sebagai mukmin, ya. Wa in ta'ifatani minal mu'minin, ya, di ayat yang ke-10 Allah sebutkan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Ya. Orang-orang yang beriman itu sejatinya dia bersaudara. Nah, ketika terjadi ya peperangan di antara keduanya, maka damaikan. Ya.
Ya, memerangi orang-orang beriman hukumnya adalah dosa besar. Kalau itu terjadi, damaikan. Allah masih tetap menyebutkan mereka orang yang beriman. Ya, itu tandanya bahwa orang yang melakukan dosa besar, ya, dia ahlu tauhid, maka tetap dihukumi dia sebagai orang beriman. Ya. Dosa yang dia lakukan, dosa besar yang dia lakukan itu adalah kefasikan. Ya, tidak mengeluarkan dia dari Islam. Ya. Kemudian dalam hadis Nabi SAW yang menyebutkan, yudkhilullahu ahlal jannati al-jannata, yudkhilu man yasha' bi rahmatihi, wa yudkhilu ahlan nar an-nar. Thumma yaqul unzuru man wajadtum fi qalbihi mithqala habatin min khardal min iman fa akhrijuhu. Fayakhrujuna minha humama qad imtahashu. Fayulqawna fi nahril hayati awil haya fayanbutuna fihi kama tambutul habbah ila janibis sayl alam tarawha kaifa takhruju safra'a multawiyatan. Jadi hadis Nabi SAW ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Allah Subhanahu wa taala memasukkan, ya, ahlul jannah ke dalam surga. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memasukkan mereka, ya, sesuai dengan kehendaknya, dengan rahmatnya, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Juga demikian Allah Subhanahu wa taala memasukkan ahlun nar, ya, penghuni neraka ke dalam neraka. Ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, lihatlah, ya, dari penduduk neraka itu, ya, apabila kalian dapati di dalam hatinya ada setitik iman, ya, maka keluarkan dia. Didapati dalam hatinya ada setitik iman, maka keluarkan dia. Ya, maka orang-orang yang masih ada iman di dalam hati mereka ini dikeluarkan dari neraka. Ya, dalam kondisi apa? Ya, sudah hangus, ya, ya, gosong, ya, dikeluarkan. Ya. Lalu kemudian dicelupkan di dalam sungai, ya, sungai kehidupan. Ya. Allah Subhanahu wa taala celupkan mereka ke dalam sungai. Ya. Ya. Lalu kemudian dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dan, ya, utuh kembali. Ya, utuh kembali sebagaimana apa? Ya, tumbuhan-tumbuhan yang, ya, kelihatan sudah mati, lalu kemudian apa? Turun hujan, maka dia bertunas kembali. Ya. Dia hidup kembali, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah sebelumnya itu sudah kosong. Ya. Dan di sini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW katakan, Allah perintahkan kepada para malaikat, ya, lihat, ya, penduduk neraka yang masih ada setitik iman di dalam hati mereka. Ya. Ini tandanya bahwa orang-orang yang melakukan perbuatan dosa selain daripada dosa syirik, selain daripada kekufuran, ya, maka mereka tidak kekal di dalam neraka. Ya. Ya, jelas sisi pendalilannya di sini. Ya, kalau surah Al-Hujurat tadi, orang yang saling berperang, ya, atau memerangi orang-orang beriman, ya, itu adalah dosa besar. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap menyebutkan mereka dengan iman. Allah Subhanahu wa taala tetap menyebutkan mereka itu bersaudara, ya, karena sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Nabi SAW, ya, dalam hadis ini menyebutkan bahwa yang masih ada setitik iman di dalam hatinya itu tidak kekal di dalam neraka. Ya. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas, ya, kedudukan, ya, pelaku dosa besar, ya, dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, dia adalah orang fasik, ya, pelaku dosa, tetap dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kita katakan bahwa pelaku dosa besar tidak keluar dari Islam. Dosa besar tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan jika dia mati tidak bertaubat, maka dia berada pada
kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah kehendaki dia diazab, ya, jika Allah kehendaki maka dia diampuni. Kalau dia masuk ke dalam neraka tidak kekal di dalam neraka. Itu aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berkaitan dengan pelaku dosa besar. Ya. Selain daripada itu, maka dia adalah keyakinan yang menyimpang. Ya, sebagaimana tadi kita sebutkan, ya Murji'ah, Mu'tazilah dan Khawarij. Baik. Selanjutnya atharu al-ma'siyati ala al-iman. Pengaruh perbuatan maksiat terhadap keimanan. Baik, al-ma'siyah. Apa itu maksiat? Ya, maksiat itu menyelisihi ketaatan. Ya, menyelisihi ketaatan. Menyelisihi ketaatan itu gimana gambarannya? Ya, dia tidak mengerjakan apa yang diperintahkan atau dia melaksanakan apa yang dilarang. Nah, ya, orang yang tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan, maka dia dikatakan orang yang bermaksiat. Atau orang yang mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia orang yang bermaksiat. Nah, apa pengaruhnya terhadap iman? Wal imanu kama sabaqa ma'rifatu dzalika bid'un wa sab'una syu'batan a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Sebagaimana sudah kita sebutkan bahwasanya iman, ya, pengertian iman apa? Qaulun bil lisan, tasdiqun bil qalb, wal 'amalu bil jawarih. Ya. Jadi iman itu diucapkan, ya, lalu kemudian dibenarkan atau diyakini, lalu kemudian diamalkan dengan anggota badan. Yazidu bita'ah, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Dan iman bid'un wa sab'una syu'bah. Ya, sebagaimana Nabi SAW katakan itu dalam hadisnya, bahwasanya iman itu ada 70-an. Ya, ada 70-an cabang. Ya. Ya, iman itu ada 70-an cabang. A'laha qaulu la ilaha illallah. Cabang yang tertinggi itu adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Dan cabang terendah daripada keimanan itu adalah menyingkirkan, ya, penghalang, menyingkirkan duri, ya, dari jalan. Falaisat syu'abuhu ala haddin sawa'i 'idhaman wa qadaran wa fi'lan wa tarkan. Ya, maka iman itu bukan satu apa? Ya, bukan satu level, ya. Tapi dia ada tingkatan-tingkatan. Bukan hanya satu tingkat iman itu. Nah, ya, sehingga ketika seorang dia melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu berkurang imannya. Ya, sebagaimana tadi ta'rif, ya, definisi iman, yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'asiyah. Dia bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Wa 'ala hadha takhtalifu al-ma'siyatu allati hiya al-khuruj 'an at-ta'ati fa idza kanat juhudan wa takdziban fa hiya naqidatun lil iman kama akhbara Allah taala an Fir'aun bi qawlihi fakadzdzaba wa 'asa. Nah, maka ketika ada seorang meninggalkan atau menyelisihi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dia menyelisihi, ya, dia tinggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya, dengan tetap dia yakini bahwa itu adalah perintah, ya, itu perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tinggalkan karena apa? Malas misalnya. Nah, kayak ini berbeda tingkatannya dengan orang yang meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, ya, dengan alasan apa? Boleh kok kita meninggalkannya. Ya. Beda hukumnya.
Kalau dia sudah membolehkan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, boleh untuk ditinggalkan, maka ini berakibat apa? Kufur. Sama dengan orang yang melakukan perbuatan maksiat. Ada orang yang melakukan perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar dia lakukan. Tapi dia sadar, dia tahu ini haram, dosa besar, tapi dia lakukan. Dia tidak bisa mengendalikan nafsunya sehingga dia melakukannya. Berbeda dengan orang yang melakukan perbuatan dosa besar ataupun dosa kecil dan dia menganggap itu adalah perbuatan yang boleh, perbuatan yang halal. Tidak mengapa kita melakukannya. Yang satu dia naqisul iman, kurang imannya. Yang satu tidak beriman, keluar dari Islam. Bisa difahami ini? Jadi tingkatan iman yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini berbeda-beda. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah An-Nazi'at tentang Fir'aun la'natullah alaihi, fakadzdzaba wa 'asa. Dia mendustakan. Dia mendustakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Dia keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bermaksiat kepada Allah, dengan keyakinannya itu adalah hal yang boleh, sampai dia mengaku sebagai Tuhan. Wa qad takunu fi ma duna dzalika fala yahsulu biha khuruj minal iman walakinnaha taqdahu fi kamali bin naqsi wat tashwih. Faman ata al kaba'ira kaz-zina was-sariqah wa syurbil khamr wa nahwi dzalik ghairu mu'taqidin hillaha dhahaba ma fi qalbihi min al khasyati wal khushu'i wan nur. Orang yang melakukan perbuatan dosa, dosa besar dia lakukan tanpa dia meyakini bahwa itu adalah halal, itu adalah boleh, dia yakini bahwa itu adalah dosa besar, dia lakukan, maka iman yang ada di dadanya berkurang, dan ini akan menghilangkan cahaya iman di dalam hatinya, meredupkan cahaya iman di dalam hatinya. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, innal mu'mina idza adnaba kanat nuqtatun sauda fi qalbihi. Jadi seorang yang beriman itu ketika dia berbuat dosa, sekali dia berbuat dosa maka tertancap dalam hatinya noda hitam. Kalau dia bertaubat dari dosa itu dihapus, dihapus noda tersebut. Dia tidak bertaubat, dia melakukan dosa yang baru, bertambah titik hitamnya. Dia bertambah titik hitamnya. Fa in taba wa naza'a wastaghfara suqila qalbuhu wa in zadat hatta ya'lu qalbuhu dzakar rain alladzi dzakara Allah fil Qur'an kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi setiap kali seorang berbuat dosa satu titik, dia tidak bertaubat, berbuat dosa lagi, tambah titik, seterusnya semakin banyak, dan ini akan menutupi hatinya. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Apa yang telah mereka lakukan dari perbuatan dosa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka, menggelapkan hati mereka. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang melakukan perbuatan dosa, sekalipun dia menganggap bahwa itu adalah dosa, itu adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia melakukannya sedikit demi sedikit, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu menipis, dan itu berbahaya. Itu berbahaya. Kemudian wa hunaka mithalun yu'ti taswiran li athari al-ma'siyah 'ala al-iman huwa anna al-iman ka dawhatin kabiratin fajudhuruha at-tasdiq bihi wa bihi hayatuhu wa furu'uha al-a'mal wa biha baqa'uha wa hayatuha aidan. Jadi ada contoh atau gambaran
tentang pengaruh maksiat terhadap keimanan. Baik. Iman itu ibarat ya, iman ibarat ya pohon yang besar, akar yang menancap di dalam tanah. Itu yang diibaratkan dengan tasdik ya keimanan ya, yang membenarkan atas semua yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan ya. Dan ya dalam sebatang pohon ya yang besar, kalau akarnya sudah putus ya, maka dia akan mati ya, pohon itu akan mati. Nah, ranting-rantingnya, cabang-cabangnya itu adalah amalan-amalan yang dilakukan oleh manusia. Nah, kalau masih ada ya cabang-cabangnya, daunnya, apa segala macam itu masih segar, itu tandanya dia masih hidup ya. Artinya di sini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman, yang benar keimanannya di dalam hatinya, itu akan terlihat dari amal perbuatannya. Kalau yang nampak itu adalah amalan-amalan yang baik ya, amalan-amalan soleh ya, tandanya imannya benar ya. Kalau yang nampak itu adalah amalan-amalan yang buruk, itu tandanya apa ya, kalau ibarat pohon tadi, akarnya tadi itu sudah digerogoti oleh gai ulat ya, sehingga ranting-rantingnya ya, daun-daunnya itu mulai layu, runtuh ya, berguguran, habis ya, berganti dengan apa, kering, mati. Itu dengan perbuatan yang buruk. Nah, ya. Jadi perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seorang ini akan mempengaruhi keimanan seorang. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita ingat saja hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi kita sebutkan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, innal mu'min idza adnaba kanat nuqtatun sauda fi qalbihi, bahwa seorang mukmin apabila dia berbuat dosa ya, tertancap di dalam hatinya titik hitam. Fa in taba wa naza'a wastaghfara suqila qalbuhu. Apabila dia bertobat dari perbuatan dosa tersebut, dia tinggalkan perbuatan dosa itu, maka kembali hatinya ya bercahaya, bersinar. Wa in zadat hatta ya'lu qalbahu. Kalau dia tidak bertaubat dan dia melakukan lagi perbuatan maksiat, maka titik hitam itu bertambah sampai kemudian menutupi hatinya. Kalau sudah tertutup, ya sudah, itu bisa mati. Kalau Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau katakan, hati orang-orang yang beriman itu adalah hati yang sehat
Ya, orang-orang yang beriman yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia memiliki hati yang sehat. Adapun yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tandanya hatinya sedang sakit. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hatinya mati. Ya. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, hatinya mati. Yang beriman tapi melakukan maksiat, hatinya sakit. Ingat, hati yang sakit. Kalau orang sakit, itu bisa berujung pada kematian. Nah, hati yang sakit kalau tidak diobati, itu bisa mati, berbahaya. Nah, obat daripada hati yang sakit itu adalah ya, istighfar. Lalu kemudian melakukan amalan-amalan soleh. Ya. Banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan lakukan amalan-amalan soleh. Apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, itu kita kerjakan. Karena sungguhnya dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala sudah ya, sebutkan ya, dalam surah Al-Furqan, ya, orang-orang yang mereka ya, berbuat dosa, ya, lalu kemudian ya, mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tinggalkan perbuatan-perbuatan dosa itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan ya, dosa-dosa yang mereka lakukan itu dengan hasanat, dengan kebaikan-kebaikan. Ya. Karena apa? Istighfar yang mereka ya, senantiasa lakukan itu. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira ya, sampai sini dulu ya pelajaran kita. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan? Mungkin satu atau dua pertanyaan, fadhal. Ada? Ya, kita cukupkan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.